Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Saiful. Ya, kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya tentang geodatabase ya, tentang membuat peta berbasis geodatabase. Nah, kita sekarang akan coba membuat sebuah project WebJS lokasi wisata ya, berbasiskan geodatabase. Sorry ya, sebentar. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyiapkan sebuah geodatabase untuk menampung data lokasi wisata ya. Kemudian yang pertama, buatlah sebuah database spasial ya di PostgreSQL dengan PostGIS nanti ya. Kemudian menghubungkan geodatabase dengan QGIS. Yang selanjutnya menambahkan lokasi wisata ke dalam geodatabase dengan QGIS. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti saja ya di video berikut ini. Baik, teman-teman. Di sini saya sudah membuka PostgreSQL-nya ya. Saya di sini menggunakan PGAdmin 3. Ya, kalau teman-teman mau pakai PGAdmin 4 juga boleh ya. Cuman saya masih nyaman dengan PGAdmin 3 ini gitu. Kayaknya lebih ringan gitu ya. Sebetulnya di sini juga sudah ada ya PGAdmin 4-nya. Cuman ya saya terbiasa dengan PGAdmin 3 ini. Baik, langsung saja. Di sini sudah saya buat sebuah database ya dengan nama tutorial WebJS wisata. Teman-teman di sini kemudian setelah teman-teman membuat database-nya ya, lalu di sini ada extension. Ini jangan lupa ya, tambahkan dulu extensionnya, new extension. Terus kemudian di sini kita cari PostGIS ya, PostGIS, coba klik. Nah, ini kemudian kita add. Nah, ini PostGIS-nya versi 2.5.3 ya. Ini teman-teman jangan lupa ya, ini harus ditambahkan gitu. Karena nanti kita akan menggunakan fungsi-fungsi spasialnya dengan menggunakan PostGIS ini ya. Jadi kita tidak membuat data tabular biasa ya gitu, tapi kita akan membuat sebuah tabel berbasis geodatabase ya. Jadi ini harus ada. Lalu coba kita buat nanti di sini ya. Teman-teman bisa lari ke skema. Nah, untuk skema ini kita bisa menambahkan skema yang lain ya. Gitu. Karena kita akan membuat petanya nih, kita tambahkan skema baru aja namanya map gitu. Biar terpisah dengan apa skema yang public nanti. Jadi khusus untuk peta kita taruh di skema map ini. Lalu kemudian di sini ada table ya. Teman-teman tambahkan new table ya. Taruh di sini namanya apa, lokasi wisata ya. Nah, untuk lokasi wisata ini tentunya kita akan menggunakan poin ya, titik gitu. Di sini kita akan membuat tabel-tabelnya terlebih dahulu, lalu kita coba ID lokasi misalkan gitu ya. Ini yang kita isi serial supaya dia auto increment gitu ya. Lalu kemudian kita buat nama wisatanya ya. Di sini kemudian kita taruhlah 50 ya karakternya. Nama wisata terus alamat misalkan ya. Lalu kemudian kita tambahkan juga nomor telepon ya. Ini bisa by
number atau karakter ya. Kita isi karakter saja. Kita isi 16 misalkan ya. Lalu kemudian di sini kita tambahkan misalkan nama pemiliknya. Terus nama wisata sudah, alamat, nomor telepon, nama pemilik ya. Lalu kemudian ya teman-teman bisa menambahkan data lainnya ya. Nah, untuk lokasinya, latitude longitude-nya di sini kita tidak membuat dalam kolom latitude longitude ya, atau lintang bujurnya. Tapi akan kita tambahkan sebuah kolom geometri ya di luar ini nanti. Kita setting dulu aja primary key-nya di lokasi ya. Ini biasa ini yang punya saya agak error. Di lokasi, terus kemudian kolomnya kita set. Nah, kita kan sudah terbentuk tabel seperti ini ya. Cuman belum ada kolom geometrinya. Kita di sini akan tambahkan kolom geometri ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih banyak tahu tentang fungsi-fungsi PostGIS ya, teman-teman bisa buka di websitenya di sini. Di sini nih ya. Teman-teman bisa buka tentang add geometry column ini. Nah, coba saya terangkan dulu ya. Di sini ada, kita akan mengisi tabel name-nya apa ya. Terus kolomnya apa. Di sini ada SRID. Terus kemudian ada type-nya ya. Kemudian ada di sini dimension. Nah, teman-teman, untuk SRID ini ya, yang pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Jadi SRID itu untuk di geospasial ini sangat dibutuhkan sekali ya, dan itu harus dipahami betul gitu, karena jangan sampai kita salah memasukkan SRID-nya. Jika salah, maka koordinat yang terinput juga nanti akan berbeda gitu. Nah, perlu diketahui ya, yang pernah saya bahas di video yang sebelumnya tentang membuat WebJS dari zero itu di situ ada tentang pengertian tentang peta ya, terus saya menyampaikan juga tentang SRID itu. Nah, di sini ada table name kan ya, seperti ini. Kita add kolomnya apa kan. Nah, ini ada point, terus di sini ini tipe datanya, kemudian ini SRID-nya. Nah, 4326 ini berarti koordinat yang kita input itu dalam lintang bujur ya, atau dalam latitude longitude gitu. Kalau SRID-nya kita rubah misalkan mau ke meter ya, tapi data yang kita inputnya tetap latitude longitude. Cuman data yang ada di dalam geodatabase-nya nanti itu dalam bentuk meter misalkan, atau dalam format SRID yang lain. Bisa saja gitu. Nah, SRID-nya ini disetting ke dalam SRID yang yang teman-teman butuhkan nantinya. Begitu. Paham ya kira-kira ya? Ini sangat banyak sekali. Ini contohnya seperti ini ya. Coba kita akan pakai ini aja ya. Di sini kita menggunakan skemanya map ya. Terus kemudian tabelnya lokasi wisata.
taruhlah kita akan buat kolomnya geom ya, lalu kemudian tipe datanya point, karena kita akan memasukkan nanti lokasinya dalam bentuk latitude longitude ya. Setelah ini kita run saja. Oke, ini sudah sudah masuk ke dalam tabel lokasi wisatanya. Coba kita lihat nih, jadi sudah masuk. Nah, kita membuat satu kolom geometri ya dengan tipe data point gitu. Jika teman-teman tidak ingin bingung gitu ya, tipe data yang ada di dalam geometri itu apa gitu, bisa saja menambahkannya kolomnya geometri tipenya gitu ya, tipe datanya itu. Jadi kenapa tipe datanya geometri? Supaya bisa di dalamnya itu macam-macam jenis tipe datanya gitu ya. Maksudnya itu, jadi di dalam kolom itu bisa titik, bisa garis ya, bisa poligon gitu. Kalau kita mendefinisikan kolomnya itu sebagai geometri gitu. Harusnya di sini ada ya. Atau nanti coba saya akan bahas di video yang selanjutnya nanti ya. Jadi intinya itu gitu. Kalau kita ingin menambahkan data geometrinya dalam satu kolom itu gitu ya, tapi berbeda-beda tipe data gitu, itu bisa juga gitu ya, tapi si kolomnya itu harus kita definisikan sebagai geometri gitu, tidak didefinisikan sebagai tipe data langsung seperti ini nih gitu. Begitu. Coba kita lanjut dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu, kembali ke sini. Nah, ini kolom geometrinya sudah kita buat ya. Kalau kita buka jadinya seperti ini. Ada geom. Ini SRID-nya 4326. Berarti koordinat yang kita input nanti itu harus lintang bujur gitu. Bagaimana kalau koordinat yang kita input itu misalkan bentuk koordinat yang lain, misalkan UTM gitu ya gitu, itu bisa saja gitu, bisa saja, cuman ketika di inputnya itu harus bentuk lintang bujur gitu. Oke, setelah ini ya kita coba buka QGIS-nya ya, karena kita akan menghubungkan tabel yang sudah kita buat ini dengan QGIS, lalu kita akan menambahkan datanya nanti ya, sebelum kita menampilkannya dalam aplikasi WebGIS kita. Nah, ini Quantum GIS-nya sudah terbuka. Lalu kita akan menghubungkan, taruhlah di sini ya, tutorial WebGIS misalkan ya. Tadi database-nya apa? Kita coba lihat dulu. Lalu kemudian kita connect ya. Ini tabel yang sudah kita buat yang tadi ya. Jadi ada di skema map ini.
Coba kita lihat. Nah, ini kan lokasi wisata nih. Dia tipe datanya titik gitu. Kelihatan kan ada tanda ikonnya titik-titik itu. Kita add saja ke sini ya. Lalu kemudian ini kan masih kosong ya. Masih kosong, kemudian kita boleh deh tambah OpenStreetMap ya untuk base mapnya, atau pakai Google Street. Oh, kebanyakan. Nah, ini sudah tampil ya katanya. Kalau OpenStreetMap kita kan bisa tahu nih ada keterangannya. Ataupun eh, yang roadmap coba ya. Bisa juga sih. Ini kan Google. Nah, di sini ada keterangan-keterangan ya, yang dimana nanti kita bisa menambahkan lokasinya ya. Jadi tinggal klik aja, tambahin, kita klik gitu ya endpointnya, daripada nanti teman-teman misalkan nambah di aplikasi juga sebetulnya bisa ya membuat fungsi untuk menambahkan titik-titiknya, itu bisa saja gitu. Tapi coba di sini saya akan sampaikan teman-teman, kita akan membuat apa atau kita akan menambahkan data lokasinya itu menggunakan QGIS gitu ya. Seperti ini nih. Ini taruhlah misalkan Curug Cibulau gitu ya. Nah, ini lokasi wisatanya. Kita lakukan add dulu, maaf, bukan add ya. Kita edit dulu dengan menggunakan tombol ini. Kalau enggak, klik kanan ya, toggle editing. Lalu kemudian di sini ada tombol endpoint feature gitu. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Klik nama wisatanya, misalkan apa ini? Curug Cibulau. Alamat mana gitu ya. Kosong aja. Kemudian ini ada Cilember Waterfall. Cilember. Lalu kemudian di sini ada Pelangi Park ya. Oh, ada nih. Misalkan Bidadari Waterfall ya. Lalu kita coba tambahkan lagi misalkan daerah yang lain ya. Ini kan kalau nggak salah itu Bogor ya. Kita nyari daerah yang Sukabumi misalkan. Curug Kembar. Ini pasti tempat-tempat wisata nih. Kembar. Ada lagi sini Curug Ciberem. Ini Sukabumi. Taruh misalkan sini Pelabuhan Ratu misalnya. Pantai Pelabuhan Ratu. Lalu kemudian kita cari lagi daerah Banten. Pantai Anyer ya biasanya yang terkenal itu kan. Nah, Pantai Anyer. Nah, ini tempat-tempat wisata ini kan macam-macam jenisnya ya. Ada curug, ada apa gitu ya gitu.
Nanti kalau teman-teman mau lebih spesifik gitu ya, ada jenis tempat wisatanya, boleh ya di tabelnya nanti ditambahkan kolom gitu jenis tempat wisatanya, supaya nanti bisa apa, bisa membedakan simbol-simbolnya nanti, supaya lebih mudah gitu ya untuk membedakan simbol-simbolnya. Ini hanya untuk sampel saja ya. Terus kemudian daerah mana lagi nih? Jakarta ya. Ini yang Jakarta Ancol biasanya kan. Kita coba tambahkan tempat wisatanya Ancol ya. Mana nih Ancol? Nih ada Ancol ya. Pantai Ancol. Lalu apa lagi ya? Ya mungkin untuk sampel itu aja dulu ya. Itu coba kita save saja. Nah ini kan adanya di bawah. Nah kelihatan. Kita coba tampilkan bentuk apa namanya, nama labelnya ya. Nama labelnya kita tampilkan dulu. Nih muncul ya. Nah ini kita sudah terhubung dengan database yang kita buat tadi ya. Jadi yang kita tambahkan di sini itu sudah terhubung dengan database yang kita buat tadi, geodatabase ya, geodatabase yang kita buat gitu. Kalau di public ini kan kita belum menambahkan tabel apa-apa ya, jadi ini masih kosong. Nah, adanya untuk yang map kita ada di sini. Nah teman-teman nanti bisa menambahkan geodatabase yang lainnya ya, bisa untuk misalkan tipe datanya yang polygon gitu ya, atau yang garis gitu, jika teman-teman membutuhkannya gitu ya, bisa nanti tinggal menambahkan. Nah ini untuk titik ya, tipe data titik yang kita buat tadi untuk lokasi wisata. Nah kenapa harus seperti ini tipe datanya? Ini konsep mapping ya gitu, kita berbicaranya konsep pemetaan yang betul gitu. Jadi kenapa harus seperti ini? Supaya nanti data spasialnya itu kalau dibutuhkan untuk kebutuhan lanjutan, misalkan untuk analisis apa gitu, itu sudah mendukung tipe datanya ya. Data yang kita buat itu sudah mendukung untuk analisis tingkat lanjut gitu. Nah kalau misalkan ada yang dibuat misalkan masih dalam bentuk karakter gitu ya, atau number, biar kolom kolom tapi dalam bentuk number gitu ya gitu. Itu bisa-bisa saja gitu, cuman belum memenuhi kaidah pemetaannya gitu ya. Nah untuk bisa masuk ke kaidah pemetaannya itu, teman-teman buat geodatabase-nya seperti ini gitu. Jadi buat tabel gitu ya, buat tabel, kemudian tambahkan kolom geometrinya gitu. Nah untuk kolom geometrinya tipe datanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu, baik itu dia tipe datanya dalam bentuk geometry collection gitu, atau hanya single geometri saja gitu ya. Bisa teman-teman tentukan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah ini database yang sudah kita buat tadi sudah bisa terhubung dengan software ya, software JS yang lainnya. Jadi sudah bisa terintegrasi gitu. Sebetulnya
ini dengan software-software yang menganut geodatabase yang lainnya pun sudah bisa ditampilkan gitu. Jadi interoperability filenya itu sudah mendukung ya, sudah mendukung berbagai software JS gitu yang sudah menganut geodatabase gitu. Karena kalau sekarang ini ya teknologi yang sedang berkembang itu basisnya geodatabase. Mungkin lama-lama file spasial yang bentuknya masih file itu akan pelan-pelan mulai ditinggalkan gitu ya, karena konsepnya ke depan basisnya itu geodatabase gitu. Nah ini database spasialnya jadi sudah tampil ya di sini. Yang apa yang kita tadi tambahkan di sini itu sudah ada ya. Coba kita lihat di sini tabelnya atau di sini ya, kita refresh nih seperti ini. Nah nanti teman-teman tinggal menambahkan saja nanti kalau misalkan ada inputan mau update gitu ya, kolom-kolom ini itu bisa di aplikasi yang teman-teman buat nanti gitu. Nah ini seperti ini datanya nih gitu. Kenapa seperti ini gitu tampilannya? Ini dia dalam bentuk binary gitu ya. Nah kalau kita mau menampilkannya, kita bisa bermain-main dengan fungsi query ya, fungsi query dari PostGIS-nya gitu. Taruhlah seperti ini, kita akan menampilkan data yang kita input tadi nih gitu. Nah untuk menampilkan datanya, coba aja kita tampilkan dalam bentuk teks gitu ya. Gini caranya seperti ini, select as text, kita tuju ke kolomnya. Kolomnya kan ada geometri ya. Kemudian from tabelnya apa? Nah supaya misalkan kita si database aplikasinya nggak bingung, kita tambahin aja gitu ya skemanya. Oh sorry, oh katanya belum ada ya, sebentar. Kita lihat dulu, ini kan geom udah ada nih. Sorry. Oh sorry, ST ya, ini salah saya. ST Aztec, depannya itu harus selalu ada ST nya nih ya, ST Aztec. Kok masih salah juga? Enggak ya. Nah ini seperti ini datanya yang kita inputkan tadi. Ini longitude-nya, oh ini latitude-nya nih gitu. Nah bagaimana kalau teman-teman nanti menambahkannya by program gitu ya. Jadi kita bikin codingan gitu, tapi untuk menambahkan teks dari dari longitude sama latitude ini gitu, bisa saja gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya gitu ya. Nah ini data yang sudah kita input tadi seperti ini. Jadi tergantung teman-teman nanti enaknya yang mana gitu. Kalau mungkin ini untuk data awalan, kita bisa seperti ini gitu ya. Kita tambahin aja titik-titiknya gitu di Quantum JIS gitu ya. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa nge-add data sebanyak mungkin gitu menggunakan Quantum JIS ini gitu. Dengan mengkoneksikan geodatabase-nya ke Quantum JIS gitu. Begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya gitu. Kalau kira-kira agak yang kurang jelas ya silahkan tinggalkan komentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan kira-kira bisa saya jawab, nanti saya akan jawab ya.
Begitu ya teman-teman ya. Ya semoga tidak bingung ya. Mungkin kalau yang baru-baru ya masih agak bingung gitu. Nanti bisa diputar-putar ulang ya, videonya gitu. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk nextnya kita lihat di video berikutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen gitu. Kalau perlu sharing video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.